Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Bersyukur bahwa kita boleh berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari ini. Kita percaya bahwa semuanya adalah berkat dan juga karena kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai dan mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mau senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan menyelesaikan masalah kita. Sebagai manusia yang hidup untuk memperjuangkan kehidupan kita, dan pastinya setiap hari yang kita lewati tentu tidak pernah selalu berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada beberapa hal yang membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa takut, membuat kita merasa apa lagi yang harus saya lakukan demi masa depan ke depannya. Banyak hal yang terjadi, baik itu dalam perjalanan, pekerjaan, pendidikan, dan juga dalam ranah kita mengembangkan kehidupan kita. Semuanya pasti tidak pernah berjalan dengan baik. Ada saja hal yang membuat kita merasa terganggu olehnya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita melalui perenungan kita di malam hari ini, bahwa masalah memang bisa datang kapan saja. Kita tidak tahu kapan saja masalah itu akan datang kepada kita. Pergumulan-pergumulan kehidupan yang boleh kita lewati dan yang boleh diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, semuanya bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, namun sebenarnya terjadi karena Tuhan mau melihat apakah kita mampu untuk berproses di dalamnya, apakah kita mampu untuk melewati semua yang terjadi. Karena ketika kita mampu untuk melewatinya, pasti kita akan sebagai manusia yang selalu bersyukur. Walaupun berat, walaupun yang kita lewati memang tidak mudah, tapi jikalau kita pandai untuk bersyukur, maka pasti
seberat apapun beban kita, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat masalah datang tiba-tiba dan kita tidak bisa menghindar, maka ada kalanya Tuhan memberikan kita hikmat serta kemampuan untuk dapat menghadapi dan juga mengatasinya. Namun demikian, terkadang Tuhan juga memberi hikmat dan kemampuan untuk kita menghindari masalah tersebut. Apalagi masalah yang timbul karena kebencian dan juga rencana jahat orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tuhan pasti akan memberikan hikmat agar kita menemukan alasan yang tepat untuk bisa menghindari masalah tersebut. Itu yang kita pelajari dari bagian Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku juga pasti pernah mengalami ketika kita berada dalam keadaan yang terdesak, kita menghadapi permasalahan, entah itu masalah yang membuat kita harus berhubungan dengan orang lain dan juga lain sebagainya. Tapi pasti kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ketika kita mendapatkan masalah, kita pasti akan ditolong Tuhan. Sebagai mungkin salah satu contohnya, saya pernah mengalami salah satu hal dalam kehidupan saya yang mungkin membuat saya merasa khawatir. Tetapi pada saat merasa khawatir tersebut, ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa ketika kamu khawatir, janganlah selalu dipikirkan, berdoalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Maka saya pun melakukan hal yang demikian. Saya berdoa siang dan malam. Bahkan ketika saya harus menghadapi perkuliahan yang begitu membuat saya merasa lelah, karena di dalam perkuliahan saya pun saya juga melakukan berbagai kegiatan organisasi yang mungkin membuat tidur pun serasa tidak nyenyak karena ada berbagai masalah yang harus kami hadapi dalam organisasi tersebut. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Setiap jerih lelah kami ternyata tidaklah sia-sia. Walaupun sebenarnya dalam prosesnya banyak hal yang terjadi, tetapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan memperlihatkan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita juga melihat bacaan kita di pagi hari ini mengenai kisah Rasul Paulus yang hendak diadili oleh orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengutus orang-orang, beberapa pasukan, untuk datang menyelamatkan Rasul Paulus. Inilah yang dikatakan bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja memperhatikan kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini hendak mengingatkan kita bahwa kiranya kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan. Kita mau berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kasih. Karena jikalau kita melakukan hal yang demikian, bahkan jikalau kita mau selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, maka yakin dan percayalah, kehidupan kita akan selalu diberkati. Dalam setiap prosesnya, kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya dengan senyuman. Dan juga di hari ini ketika kita akan melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan lain sebagainya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetaplah berpikir positif dan juga melakukan semuanya dengan syukur kepada Tuhan, dan juga mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan melewati hari ini dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh berbagi kasih kepada sesama kita. Tuhan berkati kita melalui perenungan di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Kami boleh terbangun di pagi hari ini. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan melalui penjagaan-Mu ketika kami beristirahat malam tadi. Dan juga kami boleh bangun lagi di pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya adalah berkat pertolongan-Mu saja. Dan saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan setiap rencana masa depan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya kami mampu untuk melewati semuanya, supaya kami mampu untuk menjalani setiap proses yang ada
bagi kehidupan kami. Entah itu proses yang menimbulkan rasa suka, bahkan rasa duka, ketika kami menjalani berbagai macam pergumulan dan masalah-masalah kehidupan yang membuat kami takut, khawatir. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, memampukan kami untuk dapat melewati setiap pergumulan kehidupan kami dan juga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah-masalah kehidupan kami. Kami serahkan hidup pribadi kami dan juga berkeluarga kami, tolong mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mampu untuk menjadi anak-anak yang selalu taat, mau selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Untuk itu ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dengar dan sambut doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya melalui perenungan ini kita mampu untuk menjalani aktivitas kita di hari ini dengan selalu bersyukur, dengan selalu percaya bahwa Tuhan pasti akan datang menolong dan juga membantu dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah dan pergumulan kehidupan kita. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian.